Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah online tanggal 23 Mei 2021 bersama Kak Kesia dan Kak Fania. Yuk kita mulai ibadahnya kita hari ini. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoanya? Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi walau secara online. Tuhan, kami yakin percaya Engkau tetap berada sama kami, memenuhi kami, dan hadirat-Mu kiranya memenuhi hati kami ya Bapa. Pimpin kami sehingga ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seperti Raja Daud menari, ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka karena kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 indahnya hidupku. Adik-adik, jangan pernah lelah, jangan capek-capek untuk memuji Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau sama-sama melayani Tuhan dengan sukacita, dengan semangat yang berapi-api. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja di
Inilah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum kita masuk ke firman, kita mainkan satu lagu lagi. Kita mau memuji Tuhan, menyenangkan. Ayo saudari, sekarang angkat tangannya, kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan saja. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kini ku tahu, Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita nyanyikan. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu
buat kami berharga ya Tuhan. Doa kami nih anak-Mu, pakai kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pakai kami untuk menyebarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terjadilah janji-Mu pada kami ya Tuhan. Tolong tolong kami. Kita nyanyikan kembali. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencana-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencana-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyembahan, pujian yang telah Kau berikan, kesempatan bagi kami untuk memberikan terbaik hanya pada-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami bagi-Mu saja ya Bapa, dan kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong buka hati kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-Mu yang semakin sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada suatu hari, Benny berjalan-jalan dan melihat seorang anak kecil yang kesulitan mengambil mainannya yang berada di atas dahan. Kak, bisa tolongin aku untuk ambil mainanku, Kak? Mainan di mana, Dik? Yang di dahan itu kah? Iya, Kak. Gak bisa kakak, kakak sibuk. Kalau cuma ambil mainan seperti itu, coba minta tolong sama yang lain ya. Dan Benny meninggalkan anak kecil tersebut tanpa menolongnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Loh, ada Kimi. Halo Kim, kamu sedang apa Kim? Ada Benny. Ini nih sedang menemani Opa Robert pulang ke rumahnya sambil membantu bawain barang-barang bawaannya. Kamu mau kemana, Ben? Aku mau pulang habis dari mainan. Wah, kebetulan banget kalau kamu mau pulang ke rumah. Kan searah tuh. Ayo Ben, ikut aku bantu Opa buat ini nih, bawa barang bawaannya nih. Waduh, maaf ya Kim. Maaf Opa, Benny keburu-buru nih, ada keperluan di rumah. Kimi, kamu kok mau sih membantu Opa bawain barangnya? Kayak pembantunya aja. Iya Ben, gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Ben, kamu ini alasan melulu deh. Sudah, gak apa-apa. Opa sebenarnya masih bisa bawa kok. Lagi pula Benny sedang terburu-buru. Sudah sini Opa, sama Kimi aja, Kimi bantuin bawa. Keesokan harinya, Ben, kamu ini kok kemarin gak mau bantuin sih? Aku mau sebenarnya membantu itu, tapi bukan cuma bawa pulang barang gitu aja, kayak tukang angkut aja.
Ben, kalau kamu mau bantu orang itu, bantulah sesuai apa yang kita bisa. Jangan memilih-milih kepada siapa kamu membantu. Kamu harus belajar merendahkan hatimu dan belajar melayani orang-orang di sekitar kita. Ah, biarin. Benny pun berlalu dari hadapan Kimi. Tiba-tiba, seekor burung lewat di atas kepala Benny dan menjatuhkan kotorannya, sehingga kotorannya mengenai baju Benny. Astaga, aduh, siapa saja tolong dong bantu bersihin bajuku. Aku gak sampai nih tangannya. Aduh, gimana ini? Lah, kok malah pergi? Tolong aku dibantuin dulu dong. Aku perlu bantuan kok malah pergi sih. Kamu kenapa sih Ben teriak-teriak dari tadi? Ini loh Kim, bajuku kena kotorannya burung. Terus aku minta tolong sama teman-teman pada menjauh semua. Padahal mereka kan bisa membantuku sebentar aja. Nah itu dia Ben, itu perasaan orang yang kemarin ketika kamu memilih orang untuk kamu tolong. Kamu harus mau merendahkan hatimu untuk melayani sesama. Ketika kamu memerlukan pertolongan, mereka juga akan menolongmu. Sudah diam, sini sekarang hadap ke belakang. Aku akan bantu membersihkan kotoran di bajumu. Oke Kim, thank you ya. Lain kali aku akan membantu siapapun yang bisa aku bantu. Aku nggak akan milih-milih lagi kok. Aku akan belajar untuk merendahkan hatiku dan membantu sesama dengan tulus. Nah, gitu dong. Tiba-tiba, seorang anak kecil datang pada Kimi dan memberinya permen. Kak, terima kasih ya sudah membantuku kemarin. Kak, hari ini aku dapat banyak permen. Aku ingin bagikan ke kakak. Loh, kamu bukannya anak kecil yang kemarin? Iya, dan kakak ini yang membantuku mengambilkan mainanku. Wah, Kim, aku salut sama kamu. Bahkan kamu mau melayani seorang anak kecil. Kamu nggak sombong dengan kemampuanmu dan kamu mau merendahkan hatimu untuk melayani sesama. Thank you Ben. Iya, kita harus merendahkan hati kita dan kita akan bisa melayani sesama kita dengan baik. Ben, sepertinya hari ini sudah sore ya. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang sama-sama. Shalom adik-adik. Wah, ini Kak Novi sama siapa nih? Adik-adik kenal nggak? Nama kamu siapa? Jenny. Oh Jenny, Kak Novi baru tahu. Kenalan yuk, kenalan, mana tangannya? Oh nggak boleh ya, Kak Novi lupa. Kan kita lagi ada social distancing ya, nggak boleh deket-deket. Kalau gitu Kak Novi, hai aja ya. Hai Jenny. Hai. Wah, hari ini kita mau dengerin firman nih Jenny sama-sama sama adik-adik juga. Nah, sebelum kita dengarkan firman, Kak Novi mau ajak Jenny dan adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa dulu ya. Oke Jenny? Oke, yuk kita lipat tangan yang baik, kita tutup mata, kita doa. Jenny ikutin Kak Novi berdoa ya Jenny ya. Oke Kak. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Jenny pinter ya adik-adik doanya. Adik-adik juga gitu ya di rumah pinter doanya. Nah,
Jenny, hari ini Kak Novi mau sampaikan firman nih sama Jenny dan adik-adik yang ada di rumah. Jenny siap nggak dengerin firmannya? Siap dong. Nah, Kak Novi mau tanya dulu Jenny. Jenny kenal sama Tuhan Yesus nggak? Tahu nggak Tuhan Yesus? Ya Tuhan kita. Iya, Tuhan kita yang namanya siapa tadi? Ayo, inget nggak namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Jenny inget nggak waktu Tuhan Yesus mau disalibkan? Tuhan Yesus kan mengadakan apa? Ayo, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, tahu nggak? Apa ya? Tuhan Yesus pada saat itu mengadakan perjamuan. Perjamuan terakhir gitu Jenny. Nah, pada saat perjamuan itu Tuhan Yesus melakukan hal yang mungkin nggak pernah dilakukan sebelumnya. Tahu nggak kira-kira? Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul Jenny. Wah, Jenny pernah nggak di sini membasuh kaki papa atau mama? Nggak pernah. Membasuh itu artinya apa sih Jenny? Tahu nggak Jenny? Membasuh itu sama seperti mencuci. Jadi mencuci kakinya, kaki para rasul. Jadi Tuhan Yesus itu memberi teladan. Tahu artinya teladan itu apa? Contoh Kak. Pinter. Nah, teladan itu contoh. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus memberi contoh kepada para rasul, yaitu dengan apa? Membasuh kaki para rasul. Jadi Tuhan Yesus mencuci dan apa? Membasuh itu mencuci ya, mencuci kaki para rasul. Tujuannya untuk apa? Kira-kira Jenny tahu nggak? Kenapa sih Tuhan Yesus melakukan hal itu? Kenapa Tuhan Yesus kasih contoh seperti itu? Nggak tahu Kak. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau memberi teladan, mau memberi contoh kepada para murid bahwa kalau misalnya Tuhan Yesus itu kan posisinya sebagai guru dan para rasul itu adalah murid. Nah, Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa nggak ada yang lebih besar atau lebih kuat dari guru atau murid. Jadi nggak ada batasan gitu Jenny. Jadi kalau misalnya nih, jangan mentang-mentang kalau misalnya sebagai guru lalu bisa berbuat seenaknya sama para murid. Atau misalnya orang yang lebih tua, yang lebih mengerti atau lebih berpengalaman, lalu dia melakukan hal yang nggak baik kepada orang yang ada di bawahannya. Kayak gitu Jenny. Sama seperti kalau kita berteman ya Jenny ya. Kalau misalnya ada orang lain yang mungkin lebih kurang daripada kita, atau misalnya kita mempunyai sesuatu yang lebih, kita nggak boleh sombong. Kalau ada orang lain yang butuh bantuan yang lebih lemah dari kita wajib apa kalau mereka butuh bantuan? Menolong, seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang wah aku punya banyak uang, lalu orang-orang yang lain yang lagi kesusahan, waktu mereka minta tolong kita nggak mau bantuin, atau kita lebih pintar, terus habis gitu kita nggak mau nolong teman kita yang saat belajar mungkin lagi kesusahan. Kayak gitu Jenny. Nah, Kak Novi mau kasih ayat nih. Ada di Yohanes pasal 13 ayat ke-15. Nah, Jenny mau baca, Jenny baca sama Kak Novi ya. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk Jenny. Nih, Kak Novi tunjukin di Yohanes pasal 13 ayat ke-15. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik juga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ada amin? Amin. Jadi Tuhan Yesus mau ajar kita nih anak-anak Tuhan supaya kita mengikut teladan Tuhan, yaitu kita mau memberi contoh yang baik kepada teman-teman kita juga. Dan yang paling penting apa nih? Sikap hati yang apa? Rendah hati.
Novi, kita nggak boleh sombong. Meskipun kita lebih pandai, kita lebih kaya, kita nggak boleh sombong. Kayak gitu Jenny. Mau Jenny kita melakukan perintah Tuhan? Mau dong. Nah, mulai hari ini kita mau apa tadi? Punya sikap hati yang apa? Rendah hati. Ya, kita mau punya sikap hati rendah hati. Gitu adik-adik. Jenny juga mau ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Kak Novi nih mau minta tolong sama Jenny, Jenny juga bantu Kak Novi ya. Iya dong. Siap. Nah, kalau gitu sampai di sini dulu nih firmannya. Kita mau jalan-jalan yuk. Ayo Kak. Mau jalan-jalan kemana? Ikut Kak Novi. Oh, ikut Kak Novi aja. Nanti kita ibadah sama-sama ya Jenny ya. Oke, kalau gitu kita kasih bye ke teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang teladan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kakak akan mengajak kalian membuat aktivitas sesuai dengan gambaran yang tadi. Di sini ada basi atau yang biasanya disebut kalau kita sebut biasanya ember atau baskom atau wadah. Lalu di sini di atasnya ada kakinya sebagai gambaran ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan nanti kita akan tuliskan ayat hafalannya tadi ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan di sini kakak menggunakan kertas karton. Kalian juga bisa pakai kertas buffalo atau kertas HVS juga. Lalu ada kertas origami yang berwarna-warni. Kakak pakai warna biru karena untuk sebagai gambaran di sini adalah air. Lalu ada coklat untuk kakinya. Pertama-tama kakak akan ambil kertas kartonnya ini dan menggambar pola si wadahnya. Karena kakak sudah gambar, kakak tinggal gunting di sini. Nah, kalau kalian kesulitan menggambar polanya, kalian bisa minta tolong sama orang tua atau kakak atau yang lainnya juga. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil origami warna birunya. Kita buat dua lengkungan seperti ini sebagai gambaran airnya. Dan di sini kakak sudah siapkan menggunakan origami berwarna hitam. Kita buat menyerupai huruf U seperti ini sebagai pegangan di wadahnya seperti ini. Dan yang terakhir, kertas coklatnya kita gunakan buat kaki. Kakak sudah siapkan bentuk kakinya. Kalian kalau kesulitan juga bisa mungkin dari gambaran pola atau dari jiplak di kaki kalian juga bisa. Karena ukurannya bisa kalian sesuaikan saja. Nah, kita tinggal tempelkan semua bagian-bagian kecilnya. Sudah jadi seperti ini. Dan yang terakhir kita tambahkan ayat hafalannya di bagian wadahnya seperti sini. Nah, lalu di sini kita akan tulis ayat hafalannya hari ini dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Nah, sudah jadi nih adik-adik aktivitas hari ini. Nah adik-adik, kalian juga bisa tunjukkan sama kakak bagaimana hasil dari aktivitas kalian dengan cara kalian bisa foto, lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, lalu kalian tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas-aktivitas berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa ya. Mari Kak Novi ajak adik-adik semua untuk ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata. Kak Novi mulai doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami memiliki hati seperti hati-Mu yang rendah hati, mau melayani di sekitar kami Tuhan. Biarkan Tuhan Kau juga berkati Tuhan keluarga kami, berkati pendidikan kami, orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kembalikan kami minggu depan untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.